Selamat pagi adik-adik. Kembali pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali dalam kondisi sehat, semua atas perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi kami saat ini. Tuhan menjaga, memelihara keluarga kami. Biarlah pagi hari ini kami juga mau kembali datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, dan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kami ingin belajar mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita. Tuhan mau mencari kita. Kita juga kembali akan menaikkan satu pujian, yaitu dari pujian nomor 52, yaitu Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yuk kita nyanyikan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut
pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang ternyata dibahas ada di kitab Injil, yaitu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu bagaimana Yesus dibaptis dan dicobai. Nah, cerita ini berawal dari semenjak kitab Maleakhi ditulis, itu berjarak waktu 400 tahun, itu sebelumnya tidak ada nabi dan tidak ada penggenapan janji Allah. 400 tahun. Tetapi sesudah 400 tahun, mulailah yaitu kejadian kedatangan Tuhan Yesus. Dan di sini, di keempat kitab itu, ternyata semua, kalau kalian perhatikan, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah penggenapan dari nubuatan dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Jadi semua mengatakan bahwa ini adalah penggenapan dari Yesaya. Jadi sudah ada nubuat dari Allah. Dan penggenapannya saat ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Ternyata Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan umatnya menyambut Tuhan Yesus. Nah, apa yang Yohanes lakukan? Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan intinya mengajak supaya setiap orang mengaku dosa dan bertobat. Nah, yang menarik di sini, mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes? Nah, sedangkan Tuhan Yesus ini tidak berdosa kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus harus mengikuti baptisan Yohanes? Ternyata hal ini sebetulnya bermaksud untuk mengkonfirmasi komitmennya untuk menanggung dosa-dosa umatnya kepada dirinya, agar Allah dapat mengampuni mereka. Nah, jadi di sini kita melihat maka Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dan satu hal, kalau kita perhatikan dari 4 kitab itu, ternyata ya sudah jelas ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis itu berbeda dengan yang lain. Karena kalau yang lain emang berdosa, kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi dia melakukannya karena untuk menyatakan kembali, mengkonfirmasi komitmennya dan mentaati perintah Tuhan, memberikan contoh. Tapi yang satu hal, Tuhan Yesus tidak bertobat, tidak mengakui dosa dan bertobat karena dia tidak punya dosa, tetapi itu dilakukan mengkonfirmasi komitmennya untuk menanggung dosa-dosa umatnya. Nah, dan yang menariknya, ternyata catatan dari 4 kitab itu, catatan Lukas adalah yang terpanjang dan yang terpendek adalah catatan dari Markus. Yuk kita lihat, kalian siapkan Alkitab kalian, buka di Markus 1 ayat 1 sampai 11. Kalau kalian lihat, maka perikop ini adalah menceritakan 2 peristiwa utama, yaitu pertama, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan yang berikutnya, Yesus dibaptis. Nah, ini semua mengajak untuk satu inti, yaitu dari Yohanes, pertobatan. Pertobatan adalah berpaling kepada Allah, bersandar pada belas kasih Allah,
memohon anugerahnya untuk menyenangkan dan menaati Allah. Jadi pertobatan itu bukan sekedar basa-basi minta maaf saja, ya, tetapi dengan satu komitmen, yaitu untuk menyenangkan, menaati Allah. Dan yang termasuk dalam pertobatan adalah membenci dan menanggalkan dosa kita. Nah, itu yang harus diingat. Jadi bertobat itu bukan sekedar hanya mengatakan minta maaf, tetapi satu hal yaitu membenci dan menanggalkan dosa kita. Itu harus diingat, bertobat. Nah, Markus menceritakan fakta-fakta dasar tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Sedangkan Lukas yang begitu panjang, dari 4 kitab yang paling panjang menjelaskan tentang kejadian ini, lebih detail mengenai pesan yang disampaikannya. Apa sih pesan yang disampaikannya? Pertama, dia menyampaikan satu pesan dari Yohanes Pembaptis yang lebih jelas, yaitu mengatakan orang Yahudi tidak akan diselamatkan hanya karena mereka adalah keturunan Abraham. Jadi Allah akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat dan berpaling dari dosa-dosa mereka, termasuk kita. Ya, jadi kalian harus ingat. Nah, itulah sebabnya banyak orang mengaku dosa mereka. Dan Yohanes Pembaptis membaptis mereka sebagai tanda pertobatan mereka. Jadi mereka mengakui dosa mereka, sebagai tanda mereka bertobat, Yohanes Pembaptis membaptis mereka. Dan bagaimana caranya mereka dapat menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh telah bertobat? Adalah dengan Yohanes Pembaptis memberikan pesan agar mereka jujur, jangan mencuri, jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan menindas orang lain. Karena di antara mereka juga ada pemungut cukai yang bertobat. Nah, ada yang pegawai pemungut cukai ini tentunya bukan, Yohanes tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaannya, tapi Yohanes menyuruh mereka agar mengambil pajak sesuai dengan jumlah yang harus ditanggung, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Nah, jadi menggunakan kekuasaan bukan untuk menindas orang lain. Dan Yohanes juga menyampaikan bahwa mencukupkanlah diri dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan nyatakan kasih kepada sesama. Itu inti dari pertobatan yang harus dilakukan di dalam kehidupan nyata. Nah, kalau dari Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, ternyata di sini juga mencantumkan pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Dan Allah berfirman dari sorga bahwa Yesus adalah anaknya. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Pada waktu Yesus berkomitmen menyatakan ketekatannya untuk melakukan segala penggenapan yang harus dia lakukan untuk mengampuni setiap manusia. Satu hal, Allah pun berfirman bahwa inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa. Jadi pernyataan dari Allah dan Yesus dalam bentuk Roh Kudus yang turun, luar biasa. Ya. Dan informasi dari Markus apa yang bisa kita dapat? Kenapa? Sebelumnya kita kan sudah saya katakan kita dari 4 Injil tujuannya untuk apa? Supaya lebih lengkap, memperlengkapi, dan semua ini penting, makanya 4 kali diulang-ulang ya, dari 4 kitab itu dari sudut-sudut yang berbeda. Kalau dari Markus 1 ayat 9, ternyata Yesus itu datang dari Nazaret di Galilea. Dan kalian tahu, orang Yahudi dari Galilea dipandang sebagai orang yang lebih rendah secara sosial dan rohani oleh orang-orang dari Yerusalem. Karena kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh budaya-budaya dari berbagai bangsa yang lain. Nah, mereka tuh dianggap rendah karena sudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain, dianggap rendah. Tapi kalian tahu bahwa Yesus datang dari Nazaret di Galilea. Menarik ya, dari tempat yang dianggap begitu dianggap remeh,
begitu tidak dipandang, tapi Tuhan pakai. Dan satu hal di Matius 3 ayat 14 sampai 15, ternyata Yohanes juga pada waktu akan membaptis, dia tidak yakin apakah dia harus membaptis Yesus. Karena dia tahu, seharusnya aku katanya. Tapi kata Tuhan, untuk menggenapi janji. Coba kalian lihat, buka Matius 3 ayat 14 sampai 15. Di situ ada dinyatakan. Jadi Yohanes sendiri waktu mau melakukan, apa nggak salah nih aku ngebaptis Tuhan nih, gitu kan? Tapi Yesus bilang harus untuk menggenapi perintah Tuhan, untuk menyatakan bagaimana manusia itu seharusnya bertobat. Yesus memberikan contoh, dan satu hal, kalau Yesus bukan berarti dia berdosa, tetapi Yesus menyatakan komitmennya untuk melaksanakan tugas ini. Dan luar biasa, Allah pun mengkonfirmasi, inilah anakku. Nah, ya, jadi dengan ini kita tahu bahwa Yesus itu mau menjalani hidup yang penuh ketaatan, termasuk baptisan Yohanes. Nah, sekarang kita kembali. Ternyata harus kalian ingat ya, kitab Yohanes ini bukan ditulis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid. Namanya saja sama Yohanes, tapi yang satu Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes 1 ayat 19 sampai 34, ternyata Yohanes Pembaptis memberitahu Yohanes mengenai burung merpati yang turun ke atas Yesus setelah Yesus dibaptis. Jadi dalam bentuk cerita. Aku yakin dia, karena Tuhan sudah bilang kalau ada burung merpati yang turun, Rohku turun, hingga itulah yang Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan maka Yohanes Pembaptis ini adalah seorang saksi mata. Dan menurut Yohanes, Yesus adalah anak Allah. Betul sekali ya. Jadi kita bisa melihat di Injil Yohanes ini, ternyata mempercayai Yesus sebagai anak Allah adalah tema yang utama dari kitab Yohanes. Itu intinya. Jadi Yohanes mendengar konfirmasi dari Yohanes Pembaptis, dan dengan jelas ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu tema utama dari kitab Yohanes. Nah, dilanjutkan cerita ini tidak hanya sampai Yesus dibaptis, tapi dilanjutkan lagi dengan iblis mencoba Yesus. Di Markus catatan terpendek. Di Yohanes tidak menulis peristiwa ini, tetapi di Matius dan Lukas lebih detail menulisnya. Nah, apa yang tertulis di Markus 1 ayat 12 sampai 13 mengenai pencobaan? Pertama, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Kalau waktu Adam dicobai dalam segala kelimpahan di Taman Eden, kalau Yesus, Adam kedua istilahnya, dicobai dalam segala kekurangannya. Dia berpuasa 40 hari. Jadi dalam keadaan yang begitu lapar ya. Nah, dan dia berada di mana? Di padang gurun. Di padang gurun. Nah, iblis mencobai Yesus. Yesus juga di sana di padang gurun bersama dengan, kalau kalian baca di Markus pasal 1, bersama dengan binatang-binatang liar. Wah, kondisinya berarti tidak nyaman ya. Nah, tapi satu hal kita bisa melihat dari hasil terakhir, ternyata malaikat-malaikat melayani Yesus pada waktu dia sudah menyelesaikan melawan iblis itu, ya. Nah, di Matius dan Lukas, Yesus juga mengutip firman Allah setiap kali iblis mencobai dia. Yesus mengulangi, ada satu, kalau kalian baca, satu frasa yang menulis, ada tertulis, setiap kali ia mengutip firman Allah. Nah, ada tertulis. Ketiga-tiganya 3 kali dicobai, kan kalian sudah dengar semua ya cerita itu ya. 3 kalinya Tuhan mengalahkannya dengan ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Jadi ini satu hal yang harus kita ingat. Kalian sebagai
anak kelas besar, anak remaja, hidup kalian tuh sudah jauh lebih banyak masalahnya. Ya, tidak diundang masalah pun sudah lebih banyak karena kalian juga sudah mulai lebih mengerti. Nah, lebih banyak berpikir dan ternyata lebih banyak masalah. Tapi kalian perlu ingat, tidak perlu takut. Satu hal, kalian harus lebih rajin membaca firman. Justru itu kunci kekuatan kalian dalam menghadapi berbagai hal, masalah yang mungkin bisa saja itu percobaan dari iblis untuk kalian. Supaya kalian jadi stres, jadi jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sebetulnya sudah mengingatkan, ada contoh Tuhan Yesus, mari kita lawan dengan firman Tuhan. Jadi yang rajin baca firman Tuhan dan garis bawahi kalau perlu hafalkan ayat-ayat janji-janji Tuhan. Karena begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Ya, dan satu hal, kita gak perlu takut dalam segala masalah hidup yang kita hadapi. Yesus adalah pembela kita dalam melawan iblis dan pencobaan. Allah memberi kita jalan untuk melawan pencobaan. Makanya Yesus waktu dicobai ditulis dengan jelas. Ada tertulis. Apa maksudnya seperti itu? Diingatkan. Yesus aja pakai firman Tuhan. Wah, kita gimana nih anak-anak Tuhan? Ya harus pakai firman Tuhan. Jadi anak remaja jangan cuma rajin melihat YouTube, melihat Instagram. Harus seimbang dengan apa? Bahkan harus lebih banyak baca firman. Tandai ayat-ayat janji-janji Tuhan di firman Tuhan. Kalau kalian tidak baca, bagaimana kalian bisa tahu janji-janji Tuhan? Begitu banyak, itu menguatkan kalian. Ya, kita praktek ya, bertobat, kurangi handphone untuk hal-hal yang tidak berguna, yaitu maksudnya mungkin buat kalian sih menarik, menyenangkan, YouTube, Instagram, tapi kalian harus ingat, sudahkah kalian setiap hari membekali diri dengan firman Tuhan? Kalau tidak, kalian bikin Tuhan sedih. Ya, dikasih senjata nggak dipakai karena firmannya nggak ada di diri kalian. Nah, dan satu hal, karena Yesus mengalami percobaan ketika ia dicobai, maka dia pun bersimpati dan dia juga menolong kita ketika kita dicobai. Karena dia tahu seperti apa rasanya menderita, seperti apa rasanya dicobai. Nah, jadi kita dapat berpaling pada Allah dan mengalami anugerah dan belas kasihan daripada Allah saat kita membutuhkan pertolongan. Jadi jangan jauh dari Tuhan, berpaling kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya. Dan menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, menceritakannya kepada Tuhan. Itu harus kalian lakukan, harus kalian jalankan sendiri. Sehingga merasakan bagaimana Tuhan memberikan kelegaan, bagaimana Tuhan menolong kalian. Karena kalian mau belajar membuka hati untuk Tuhan. Mau belajar meyakini, mengimani firman Tuhan. Dan kalian mau dekat kepada Tuhan. Itu poin yang paling penting supaya dalam hidup kalian menjadi anak besar, menjadi remaja yang kuat, yang tangguh. Karena kalian adalah anak besar, remaja yang disertai Tuhan. Itu penting sekali ya. Nah, jadi kita juga tentunya kalau kita menghadapi godaan, situasi yang menggoda kita, ya kalau perlu tinggalkan situasi itu. Jangan kalian sengaja gitu ya. Tinggalkan situasi itu. Mau baca Alkitab, mau buka handphone, ya handphonenya ditutup, dijauhkan dulu. Nah, Alkitabnya dideketin ya. Jangan Alkitabnya dijauhin, handphonenya ikut tidur. Nah, kayak begitu ya, itu satu contohnya. Terus, dan juga apa? Pikirkan hal-hal lain yang bisa kalian kerjakan untuk mengalihkan pikiran kita dari godaan. Nah, menjaga pikiran untuk tetap di dalam Tuhan itu penting. Kalian harus melatih. Karena kalau tanpa berlatih, kalian tidak akan bisa selamanya kalah terus. Jangan mau jadi orang yang kalah, karena kita ini, Tuhan bilang, kita ini lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Oh ya,
Ayat hafalan kita pagi hari ini adalah dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Dari 1 Korintus 10 ayat 13. Kita sama-sama membukanya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini boleh menjadi kekuatan buat kalian di dalam menghadapi berbagai permasalahan, ya. Yuk, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13, pegang janji ini. Ya, Tuhan tidak akan memberikan percobaan yang melebihi kekuatan kita. Nah, ingat ya. Jadi kekuatan Tuhan akan turun pada kita kalau kita mau apa? Bersandar pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian sambil mempersiapkan uang untuk persembahan nanti kalau kita sudah bisa berkumpul kembali. Dan terutama biarlah sepanjang minggu ini kita memberikan hati kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan Bapa ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk Bapa di surga, biarlah seperti lagu yang telah kami nyanyikan. Tolong Tuhan supaya kami boleh melalui hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu-waktu yang akan kami lalui untuk seminggu ke depan. Biar sungguh Tuhan setiap harinya kami boleh menjadi anak Tuhan yang mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bahkan mau mendekat kepada Tuhan. Bahkan meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menyatakan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak di rumah, apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kami sungguh Tuhan ingin berdamai bersama dengan Tuhan. Kami sungguh ingin di dalam hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh sungguh menjadi berkat juga untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah Tuhan orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka pun boleh melihat
bagaimana Tuhan yang hidup di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sampai minggu depan. Dadah.